Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Ternyata tidak menjadi prioritas. Nah, tadi ke siswa juga sama. Waktu bicara umpan setengah matang, tebar. Si A kasih proyek ini, si B kasih proyek ini, si C kasih proyek ini. Suruh mereka bergerak masing-masing. Nanti akan kelihatan nanti mana ide atau mana masalah yang ternyata diminati oleh siswa. Ya. Oke, kemudian, nah, dua slide terakhir. Ini overall tentang Kaizen. Ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini sudah tadi visual irregularity masalah. Ya. Nomor 2 Pak yang susah. Ya. Kaizen mindset. Tadi yang di awal ya, jangan dibalik ya. Kai dengan Zen itu tidak boleh dibalik. Kemudian nomor 3 sebenarnya ini tataran bisnis, tapi penggunaannya adalah ini. Masalah itu dinamis. Ya. Nomor 3 ini, masalah itu dinamis. Bulan ini masalah, bulan yang sama di tahun depan belum tentu masalah. Ya, sepakat Pak ya, masalah itu dinamis. Sehingga apa? Harus dibuat prioritasnya. Kemudian Kaizen ini seperti apa? Ini improvement kualitas, penyelesaiannya, kemudian juga lead time. Ini hanya contoh ya. Nanti ada satu sheet yang saya mau tunjukin untuk mengimplementasikan ini. Terakhir, ini esensi lah summary daripada Kaizen. Satu, tadi di awal Kaizen itu kebutuhan. Jadi bagaimana menciptakan kebutuhan ya kita harus tahu kondisi aktualnya tadi. Timbang, ya, lihat, rasakan ya, jangan salah ya. Lihat, datang, salam itu cara lama. Nomor 4, nanti kita belajar. Nih, nomor 5, ide itu sesuatu yang dilakukan. Ya. Kemudian membuat kesalahan itu nggak apa-apa. Ya. Itu menjadi penanda bahwa kita masih harus berusaha lebih baik lagi. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Jadi rinso itu benar tuh, jangan takut kotor. Karena dia hadir untuk membersihkan kotoran itu. Ya. Tapi jangan berbuat salah terus. Nomor 7, nomor 8, nomor 7 itu menjadi membuat suatu Kaizen itu menjadi kebiasaan. Jadi di sini ditulis ya, before a quick Kaizen. Jadi prosesnya dulu. Ya, jangan dikit-dikit Pak kita mau ngadain penambahan fasilitas apa yang mahal misalnya, simulator diesel misalnya gitu. Tapi ternyata mesin diesel berkurang. Nah, hal-hal seperti itu nggak bisa kita lakukan langsung ke equipment, tapi ke proses dulu, ke pekerjaan dulu. Dan terakhir udah pasti yang safety, quality, ini yang harus Bapak Ibu upayakan ya. Nah, saya kasih contoh, ya, ada yang mau ditanyakan? Sampai situ. Ada sebenarnya Bang. Oh, silakan. Ada sebenarnya ini krisis kita hari ini Bang ya.
pendidikan kejuruan itu seperti abang bilang tadi itu kan katanya sulit ya. Ya memang sulit Pak, dan kita ini sudah periode kedua yang sedang terjun bebas Pak. Ya, sedang terjun bebas memang kita. Kenapa saya bilang terjun bebas? Di satu pihak pemerintah Pak Presiden Jokowi itu membangun smelter di mana-mana, artinya pendidikan vokasi di ujung di depan Pak ya. Sementara pendidikan vokasi kita tidur. Satu, top manajemen nggak ada. Dalam arti ini kepala sekolah. Kemudian guru kontrak. Mana mungkin bisa. Saya paling nggak setuju dengan guru P3K itu. Itu pelecehan sama sekali itu. Dan sekarang sering saya sering sampaikan sama di publik. Cuma saya pikir capek nyampaikan, biarin aja ya. Nanti tunggu aja kebijakan baru mungkin Pak Presiden baru ini. Saya lihat di Jawa Tengah kan pendidikan kejuruannya maju ya. Dia anak-anak yang tidak mampu dibuat sekolah kemudian dikirim ke Jepang. Nah, saya bilang itu kan tidak di training kan. Kalau sementara alumni kita yang dari sekolah-sekolah di luar Jawa Tengah ketika masuk di perusahaan kan di training Bang. Sementara saya kalau anak-anak lulus tuh saya selidiki, saya bikin penelitian, percobaan berapa persen dia menguasai kurikulum yang dibuat oleh kita sendiri ya, oleh guru dan semua kebijakan publik. Cuma 30% ternyata, dan itu pengetahuan, bukan skill. Nah saya pusing sebenarnya di mana. Nah saya tahu sebenarnya itu masalah kita kepala top manajemen ini yang sulit. Kalau saya menjadi kepala sekolah kan saya harus bayar upeti ke pemerintah. Uangnya ratusan juta Bang. Nah itu sulit kan. Nah itu problem kita hari ini. Tapi sementara Toyota luar biasa. Membantu SMK begitu saya cerita dengan Pak Arif. Ini filosofinya apa Pak Arif? Kok Toyota luar biasa membantu SMK sementara SMK lagi tidur nyenyak gitu loh. Kira-kira itu Bang. Nah kansen yang Bang bilang ini sebenarnya itu ya sudah harusnya jalan sebenarnya. Tapi kepala wakil kurikulum, kepala sekolah nggak pernah turun ke bawah. Hei di jurusan TKR itu masalahmu apa? Nggak pernah nanya gitu Pak. Saya hampir 20 tahun ngajar tuh nggak pernah nanya gitu. Kalau dia tanya banyak sebenarnya yang saya harus kasih keluar. Apalagi Pak Arif tuh punya pengalaman pendidikan di luar tuh tahu dia. Kami banyak ngomong di belakang toh. Tapi nggak bisa buat apa-apa kalau top manajemen nggak memberikan kebijakan. Dan itu masalah total, masalah pendidikan kejuruan kita hari ini seperti itu. Orang-orang yang dijadikan kepala sekolah itu nggak ngerti itu. Ya itu Bang, kira-kira. Betul Pak. Mengubah sesuatu di luar. Nah itu Pak. Kita kan sesuatu yang sulit ya Pak ya. Ya. Itu sama lah. Untuk kami negeri di swasta juga sama. Prinsipnya gini, kita tidak bisa mengubah orang lain. Hanya Tuhan yang bisa mengubah sifat seseorang. Tapi yang bisa kita rubah apa? Area kita yang kita kuasai tentunya ya. Misalnya 1 meter ke depan ini kaplingnya saya nih, Pak Kateno nggak bisa ke sini. Saya beli nih semeter ini doang. Ada sertifikatnya. Bapak bisa masuk nggak seenaknya? Nggak bisa. Nah, ini yang saya omongkan ini sama persis yang saya omongkan di SMK 26 Jakarta. Sebagai pilot sekolah BP awalnya Pak, waka kurikulum buat semuanya waka cewek Pak di situ. Itu seru. Waka hubin dari farmasi. Detail orang. Waka prasarana S2 pendidikan tapi dia guru apa ya? TKR juga. Itu ngomongnya kurang ini lah. Asal-asal ngomong. Ketemu. Saya yang jadi korban Pak. Saya disuruh presentasi. Bapak coba jelaskan segala macam. Dalam hati saya, yang butuh siapa sih itu? Itu kan sekolah. Gitu. Nah, tapi saya jelasin berapa? Pak, ini hasil asesmen. Bu, ini hasil asesmen. Kepala sekolahnya jadi wasit, Pak Bakri jadi wasit. Nah, di situ kita ngobrol dari hati ke hati. Nah, Kaizen itu harus dari hati ke hati Pak. Percaya nggak bisa ke Kaizen menjadi suatu perintah. No, nggak jalan. Jalan kalau cuma dilihat orang TAM, orang Delta. Saya tanya nih sama teman-teman DI. Gitu orang TAM datang rapi, bengkel. Gitu balik 3 jam aja. Udah sampai airport Pak. Keluar lagi mobil. Nah, nggak apa-apa Pak, kita sama-sama tahu. Itu di Toyota, apalagi Bapak yang ini ya. Jadi gini, circumstances Bapak, buatlah dia nyaman dengan Kaizen. Itu dulu. Karena Bapak tidak bisa mengubah dunia. Walaupun Albert Einstein bilang, atau Soekarno lah bilang, kasih saya seorang pemuda. 10 pemuda. Ya. Saya 10 aja Pak. Berubah nggak dunia? Berubah.
Tapi untuk membangkitkan semangat ya. Tapi kalau kita bicara realitas, produktivitas, efektivitas, Nggak bisa. hati yang senang, ya jangan seperti itu. Iya. Dia kita seberapa saya dikasih kepercayaan itu, Kalau itu kami lakukan, Bang. Kalau itu dilakukan, tetap komitmen. Ya. dan tadi prinsipnya setengah matang, karena telur setengah matang itu sehat Pak. Asal telurnya bagus. Ya. Kalau telurnya udah agak busuk kan bahaya. Ini benar, telur setengah matang itu sehat. Di Jepang malah mentah. Di Indonesia jangan lah ya, setengah matang aja. Umpan setengah matang. Saya selalu prinsipnya gini, saya nggak mau, walaupun saya bisa kerjain, saya nggak mau buat selesai. Saya setengah, kasih ke anak buah, suruh dia kerjain, saya kelihatan tuh ininya dia gimana, caranya dia gimana. 1 kali, 2 kali, oh fontnya miring, ininya nggak miring. Jadi secara tidak langsung kita berinteraksi dengan sifatnya dia. Nah, tadi di depan Kaizen itu kan sifat Pak sebenarnya. Iya. Bukan perintah, bukan titah. Ya. Nah, jadi kalau datang lihat salam, nggak menerapkan itu tadi. Salam itu maksudnya salam tempel ya. Sering kan tamu-tamu negara datang, gitu. Selesai foto bareng balik. Ada masalahnya nggak dilihat. Bang, tapi kalau Jepang beda Bang dengan Indonesia. Ketika bom Nagasaki Hiroshima dijatuhkan di Jepang kan luluh lantak kan tahun 45. Indonesia baru merdeka sama-sama Pak. Naik ke atas. Tapi 20 tahun kemudian tahun 70 Kijang keluar Pak. Kijang keluar, Kijang kota. Kemudian Honda 70 keluar. Tapi Indonesia tahun 70 buat apa Pak? Freeport dijual. Soeharto jual Freeport Pak. Aduh. Sudah ada Majapahit kan? Itu tapi Pak orang Cina dipotong kuping sama sama Kertanegara Pak. Tapi di kerajaan Sriwijaya kayak gitu Pak. Sriwijaya kan karena ada budaya Islam, budaya agama. Jadi dia itu lain Bang. Itu kejatuhan Majapahit Bang. Itu lain itu Bang. Lu apa gue pancing tadi? Berarti ini sebenarnya tugas Bapak. Siap. Pak ini nggak keluar ya. Jadi Ya. karena ada. Pak ini form ya. Nanti saya isi ke Bapak yang kosong. Ini akan Bapak pakai untuk OJT ya. Ini penyempurnaan dari form yang sebelumnya. Ya, terima kasih teman-teman DI dan juga guru-guru yang kemarin memberikan feedback di batch 1. Jadi Pak dikasih template oke, tapi dikasih dong ininya apa kisi-kisinya ya. Ya. Kenapa? Karena itu akan mereka bilang gini, ya Pak kita udah capek ngajar, sulit Pak bikinnya. Bang, lu doang yang kerja ngajar, itu juga kerja kan dalam hati gitu deh. Tapi benar juga ya salah saya. Saya waktu itu kasihnya kosong, jadi membuka sesi tanya jawab itu by WA, capek sendiri Pak saya ngeladenin itu pertanyaan. Dan dia WA sore kan guru selesai ngajar sore kan, nah, saya mau balik gitu kan. Salah nih saya. Udah deh saya ubah di batch kedua kayak gitu lagi. Nah batch kedua saya kasih kisi-kisi ya. Dan harapan saya nanti laporan Bapak atau laporan Kaizennya lebih cakep. Ya, bukan hanya banyakin foto tapi analisisnya dibanyakin gitu ya. Yang pertama tema Kaizen, nama sekolah, nama guru dan sekolah. Nama kalau sekolahnya nggak usah Pak, tapi kalau mau ditulis silakan. Ya. Kita belajarnya ikutin yang Toyota Pak ya. Jadi kalau di sini ada sampai step 8 ya. Ya step 8 ya. Membuat standarisasi. Nah, tapi saya bahas satu-satu cepat saja. Kita cuma punya waktu 24 menit lagi. Pertama, latar belakang, ya pasti ya. Latar belakang itu Bapak bisa masukin kondisi sekolah saat ini ya. Problem yang menjadi perhatian apa? Misalnya sarana prasarana, kurikulum ya. Biasanya itu gambaran sini Pak. Latar belakang ini Bapak lihat dari wakanya yang ada. Hubungan industrial, kurikulum. Nah, itu kita tumpul semua itu Bang. Maka kurikulum mati. Kalau tumpul enak Pak ditaruh sini Pak. Ya itu makanya. Iya makanya taruh sini. Nah kenapa saya bilang itu menjadi perhatian? Karena kalau nggak menjadi perhatian, ya cuma kita yang ini capek sendiri gitu. Pilih prioritasnya. Ya. Baik teknis maupun non teknis. Jadi bukan berarti Kaizen Bapak tentang hybrid saja Pak ya. Membersihkan saluran intake manifold mobil ini nggak juga gitu kan. Yang lain lah, hal-hal yang lain yang non teknis juga bisa. Sebenarnya berapa besar intensi dari manajemen sekolah? Nah, kalau Bapak jarang ketemu kepala sekolah dengan kajur,
tanya ke kajurnya, apa sih Pak problem yang lagi top di sekolah kita atau di pendidikan lah, di Dignas gitu. Nah itu bisa jadi referensi. Tapi belum tentu itu akan kita bahas di bawah Pak. Itu hanya sebagai latar belakang. Ya. Kemudian masuk ke step 1, klarifikasi masalah. Nah, Bapak butuh data di sini. Waktu nanti Bapak ke bengkel kan ambil foto, tanya gitu ya. Nah waktu balik ke sekolah, coba cek penelitian pernah dilakukan. Kan di sekolah harus ada penelitian ya Bu ya? Oh, ada Pak. Ya? Ada Pak. Cek penelitian, jangan cuma dijadiin dokumen Pak, taruh di perpus. Oh, sudah Pak, dikirim di Jakarta saya. Wah, itu bagus tuh. Sudah. Habis itu di Jakarta diapain? Nah, itu penelitian kemarin Pak, Indonesia apa itu? Selamat pagi Indonesia itu. Oh masuk ke situ? Itu. Biasa kira ditumpuk tadi oleh Enggak. Pak Menteri yang terhormat. Ya, jadi proyek atau sumber lain ya. Ya. Kan ada CSR yang sekolah pasti ada lingkungan misalnya dengan perusahaan di sekitar. Ya. Siapa yang anggap ini masalah? Jangan-jangan cuma Bapak yang anggap ini masalah. Harus beberapa orang, beberapa tempat yang menganggap ini masalah. Nah itu enak, tuh, cakep untuk dijadikan sesuatu bahan masalah. Karena kalau cuma Bapak yang menganggap masalah, mohon maaf, nanti kepala sekolahnya bilang kamu yang bermasalah. Ya, ini harus hati-hati di sini. Yang berikutnya, bagaimana menentukan ini suatu masalah atau bukan? Jangan-jangan ini bukan masalah, cuma pembukanya saja. Contohnya apa? Yang begini. Fasilitas, alat, dana hibah. Kita berpikir nggak ada alat, nggak jalan. Nyangkut kan? Nyangkut. Gitu keluar proposal, jadi proposal dana turun, mesinnya nggak kepake. Pernah ngalamin? Di Jakarta, kita bahas sekolah, kita lihat mengalami. Bagaimana menentukan ini suatu masalah atau bukan? Seberapa sering masalah itu terjadi? Kalau 1 kali, 2 kali terjadi, tanya dulu deh. Tapi kalau rutin, misalnya kalau yang agak teknis nih, ini seringnya kalau agak teknis, bunyi, melitik, ya agak teknis itu enak tuh pakai pendekatan ini. Seberapa sering masalah itu terjadi, frekuensinya, itu enak. Andri kan suka ya problem teknis Pak ya, dia tanya sama dia. Tapi kalau problematika anak SMK Pak tahu Pak, jelas. Kok tidak kompeten itu aja. Kompetensi. Ya kompetensi, skill ya itu. Ya, kemudian target ini jangan berpikir target yang fantastis Pak. Ya. Target itu harus yang realistis ya. Nah, pemancingnya apa? Apakah sudah ada kasus serupa? Kalau belum, nah ini hati-hati. Berapa lama waktu perbaikan yang dibutuhkan? Ya, kira-kira nih, belum sampai step berikutnya, tapi kira-kira kan Bapak bisa. Kemudian targetnya realistis nggak untuk dicapai? Nah, kalau sudah 3 ini, balik lagi ke step 2. Ya. Oh, ternyata nggak nyambung. Ada yang salah. Kalau udah nggak nyambung, ketemu di step 2, step 3 sudah nggak nyambung dengan step 2, ada yang salah. Mungkin analisa kita terlalu dalam di sini sehingga terjadi putusan yang terlalu cepat. Ya. Contohnya apa ya kasus seperti itu? Jam belajar siswa. Ya. Waktu di SMK 26 mereka nunjukinnya PDF Pak. PDF bisa itu nggak Bu Excel ya? Itunya nggak bisa. Rasa saya apa ya? Curiga ya. Curiganya itu Pak izin boleh minta Excelnya nggak? Oh itu udah Pak, udah kita olah Excelnya seperti itu. Ya saya pengen lihat aja Pak. Itu dilihat bisa beda Pak angkanya. Itu sudah dipakai. Kok di Jakarta? Di Jakarta di salah satu SMK bukan 26 di salah satu SMK di Jakarta Pusat itu sudah dipakai ya hampir 5-6 tahun lah sejak mereka kurikulum terbaru. Jadi ada sumnya salah, jadilah itu PDF. Bayangin. Jadi konfirmasi lagi dengan hasil yang sebelumnya. Yang ciri-ciri seperti itu biasanya hitungan Pak. Hitungan itu maksudnya data pendukung. Sering nyangkut tuh yang masalah di target. Nah, berikutnya nomor 4, analisa penyebab masalah. Nah, kalau Bapak kan sudah expert ya, pengalaman segala macam. Biasanya cenderung di sini langsung jump to conclusion. Artinya langsung pasti masalahnya ini. Pasti ini bunyi kritik gara-gara ini Mas. Gitu dibenerin, nah juga. Nyalain bahan bakar, sudah pakai Pertamax pasti juga kritik. Nyalain oli, atau nyalain timing belt segala macam, apapun lah misalnya, ya lama jadi. Nah ini penting Pak, data pendukung, foto atau video, sama ini ajak tim
Kalau Bapak nggak ngerti masalah hitung-hitungan sarana prasarana, ajak orang admin. Kalau Bapak nggak ngerti masalah apa ya teknis yang terlalu dalam, terlalu teknis banget, ajak orang yang ngerti. Ya. Minta pendapat mereka. Jangan suka-suka, jangan nebak sendiri. Ya. Dan sama. Selanjutnya konfirmasi dengan urutan yang ada di step 3. Ya. Kemudian step berikutnya, sampai step 4 ada yang mau ditanyakan? Jalan aja. Masih belum dapat atau sudah bisa membayangkan? Bayangin aja dulu Pak, belum ngerjain. Kerjanya nanti. Oke. Saya lanjut. Step 5, rencana penanggulangan masalah. Nah, step 1 sampai step 4 tadi, saya lupa bilang. Step 1 sampai step 4, kan Bapak sudah terima materi ini. Jadi sebelum OJT nanti, kalau bisa cari gambarannya step 1 sampai 4. Ya. Tujuan Bapak OJT nanti apa? Bukan mengganti masalahnya, tapi sebenarnya untuk belajar, untuk melihat kondisi idealnya seperti apa di bengkel. Karena kan Bapak ngajarin anak siswa yang sudah sertifikat berkala, gitu, kurikulum TGP. Di sekolah seperti ini, di bengkel Auto 2000 atau di bengkel Toyota seperti ini. Kan ketemu gap tuh nanti. Nah, tapi saran saya sebaiknya, sebelum kita OJT nanti, cari gambaran step 1 sampai step 4 tadi. Setidaknya step 3 lah, sampai step 3. Jadi ketika ke bengkel itu sudah ada sesuatu yang dibayangin. Saya mau benerin ini. Ada nggak ya di mana? Di sekolah? Bukan, di dealernya ada problem sama. Jadi kebayang. Tapi kalau datangnya blank, cenderungnya di bengkel itu jauh dan ikutin aja gitu. Yang terjadi itu waktu kita tanya ke beberapa kepala bengkel yang interview ya kan, biasanya ada interview terakhir. Itu dia bisa ngasih tahu, oh ini mempersiapkan dengan baik, ini kurang persiapan. Karena nanti kan Bapak waktu OJT bukan hanya ikut pekerjaan servis berkala Pak, tapi nanti akan diajak ke area penerimaan. Ada juga contoh yang diajak ke bagian spare part, diajak ke pelanggan gitu ya. Nah, tapi tidak berinteraksi tentunya dengan pelanggan. Cuma kan mengamati, ketika mengamati kan pasti ada hal yang ingin dipelajari dari situ. Nah, di bagian step 5, ini nanti ketika Bapak balik ke sekolah. Karena step 5 sampai step 8 ini nggak bisa pendek. Okay. Tapi step 1 sampai step 3 lah, setidaknya atau step 4, itu sebelum berangkat OJT, itu bisa overstep. Okay. Nah, nomor 5 ini nanti ketika balik, ya, apa yang perlu dilakukan? Akan balik lagi, apa yang perlu dilakukan? Padahal tadi kita sudah agak nebak-nebak. Karena di sini sudah ada data yang lebih akurat, sudah ada data pembanding, sudah ada orang yang lebih berpengalaman, sudah ada tempat yang lebih proper ya, yaitu bengkel. Jadi Bapak bisa bandingin standar sekolah Bapak, standar bengkel seperti apa? Ada gap nggak? Pasti ada. Kemudian konfirmasi urutan dengan atasan atau dengan tim lah ya di sini. Urutan sekarang ini, ketika Bapak Ibu tidak menjabarkan ini, nanti effortnya di bawah gede. Harus banyak yang diselesaikan masalahnya. Padahal kita tidak bisa menyelesaikan semua masalah. Ya. Terus, nah ini jangan lupa nih. Kemarin tuh ada cerita di Medan ya, BP. Kan masalah BP itu masalah polusi ya Pak ya. Jadi resikonya ternyata kurang dipertimbangkan. Jadi dibuang langsung ke belakang. Jadi tidak ada filter lagi. Nah ini juga resiko yang perlu dipertimbangkan harus kelihatan. Waktu nanti bikin proyek. Nomor 7, pemantauan hasil dan proses. Nah ini yang tadi saya bilang di awal, umpan setengah matang. Bapak Ibu saran saya, nomor 7, nomor 6, 7, 8 itu jangan kerja sendiri. Ajak tim, ajak siswa, ajak beberapa siswa didik atau kasih penugasan. Karena ketika nanti bikin proyek, kalau mereka dilibatkan, pasti satu mereka pasti akan senang. Yang kedua mereka belajar otomatis bagaimana berkaitan urutannya. Ya, contoh nih di step 6. Sampai bersama tim catat, ambil data secara teratur. Kan Bapak Ibu sibuk ya, pasti kan minta tolong ke mereka bisa. Terus tunjukin, suruh mereka bikin gambar atau bikin data. Ya. Ini jangan diabaikan masalah visualisasi ini penting. Terus laporan. Nah tadi nih sharing ke Kajur. Nah, kemudian catat masukan dan diskusi sama tim. Kemudian lagi-lagi visualisasikan. Sebenarnya gini Pak,
visualisasikan tuh jangan ditebak yang bikin grafik yang susah-susah ya, nggak usah. Bikin kotak, tabel, simple, tanpa mengurangi apa dengan mengurangi jumlah tulisan itu sudah visualisasi. Ya. Kemudian yang paling penting usahakan baik proses maupun hasil baik. Usahakan proses dan hasil baik gitu, kayak gini. Ya. Tapi utamakan proses. Ya. Kita maunya hasil dan proses baik, ya. Tapi kalau dipilih utamakan yang mana? Proses. Ya. Karena waktu kita ngadalin prosesnya udah terlambat Pak, nggak kelihatan lagi yang salahnya. Tapi kalau prosesnya dijembrengin, memang ada kesalahan di situ, terlihat, divisualisasikan, mau hasilnya baik, kan ada yang salah. Wong proses itu udah jelas-jelas salah, mau hasilnya bisa bagus. Tapi di Indonesia kan sering gitu ya. Jadi utamakan proses. Ya. Terakhir, ini juga kemarin ada cerita bagus dari salah satu guru yang OJT. Jadi dia menerapkan ini. Ini saya tulis waktu saya juga dapat masukan dari salah seorang guru. Dua yang cerita. Saya buat SOP-nya nggak sendiri Pak. Dan kemudian saya ngobrol dengan Kak Jun dan pihak terkait yang menggunakan kasusnya BPODP waktu itu satunya. Karena dia tidak bisa sendiri sekolahnya, jadi membutuhkan pihak ketiga. Terus dia menugaskan salah satu siswa untuk memonitor hasilnya. Waktu itu kasusnya adalah terkait kualitas hasil pekerjaan. Kemudian dia ajak orang lain yang tidak mengerti untuk menilai dan memberikan masukan. Jadi ceritanya ini kan TKR, jadi dia minta jurusan lain, kalau nggak salah Roda 2 untuk memberikan masukan. Dan kemudian jangan puas, bukan potensi masalah lain. Ya. Catat dan buat daftar intinya jangan diberikan. Ya. Oke, saya selesai sampai di sini. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Ini apa kita buat tugasnya ini Bang? Oke, tugas ini sifatnya adalah bukan keharusan yang saya nggak tahu ya, tapi nanti harus Pak Ade atau Pak Ade akan menjelaskan sistem OJT. Tapi ketika OJT, Bapak Ibu akan kita minta untuk membuat proyek kecil. Tujuannya sebenarnya untuk menerapkan Kaizen ini. Jadi proyeknya juga ya proyek yang contoh misalnya Pak yang cukup menjadi tren adalah 5S atau 4S di gudang kebersihan di gudang tool itu sering. Kemudian juga masalah visualisasi pengajaran di kelas itu sering. Jadi hal-hal kecil saja. Cuman ini tuh kayak kerangka pikirannya Pak. Jadi kalau Bapak nggak buat sampai perfect seperti ini, saya juga nggak akan marah. Tapi Bapak bisa pakai ini untuk tadi umpan setengah matang siswa. Jadi kesiswaan yang diperkuat untuk ini. Kalau Bapak, saya yakin udah kegambar. Tinggal nanti bagaimana menjahit tadi itu semua step 1 sampai 8 itu secara singkat, lugas dan jelas saja. Tapi buat siswa, nanti ini tahun depan salah satu materi pelajaran dari ITEP, baik itu general maupun volume based, adalah materi Kaizen. Jadi kami akan memberikan detail materi yang akan masuk ke dalam kurikulum Bapak Ibu. Nah, yang ini udah pasti akan masuk. Artinya secara kerangka Kaizen dia akan masuk nanti dalam situ. Ya. Nanti awalnya apa? Ketika sinkronisasi kurikulum sesudah training, materi Kaizen akan kita minta masukkan. Nanti materi pengantar, kemudian juga semacam checksheet panduan itu akan kita sediakan. Nah, seperti itu Pak Bu gambarannya. Kaizen akan masuk ke dalam materi pembelajaran kita. Tinggal seberapa dalam itu butuh pemahaman, butuh exercise sendiri. Ada lagi? Terima kasih Pak, tanya yang bagus. Dari saya sini, Bu, ada yang mau ditanyakan? Kalau saya tangkap, pemahaman saya mungkin gagal gitu ya. Jangan. Dari pelaporan ini atau proyek yang ada di sini, apakah kita punya proses di sekolah itu kita juga melihat proses di bengkel. Oh misalkan dalam penggunaan alat, nah di bengkel penggunaan seperti ini. Sedangkan di bengkel kita ini dan saya harus mencontoh 100% atau 50% atau ya sekian persen untuk menyesuaikan kondisi sekolah kita.
Ya. apa seperti itu? Pertama, membandingkannya sudah benar, karena kan itu yang memang tujuannya. Pak Ibu masuk ke bengkel nanti untuk melihat yang dianggap ideal prosesnya, betul ya? Kemudian anggaplah tempat Ibu sekolah kita menjadi sesuatu area atau ladang yang mau dikembangkan, diperbaiki. Pasti ada gap ya Bu ya? Sampai sini sepakat ya? Nah, waktu balik, Ibu kan nggak mungkin maksa itu semua bagus taruh di sekolah. Nah inilah tadi pemilihan ide, penurunan ide menjadi sesuatu hal yang konkret, itu kaizennya dipakai di sini. Jadi Ibu nggak akan kita minta apa yang bagus semua, oh ya nggak bisa lah, nggak mungkin. Itu pertanyaan yang sama waktu debat 1 juga sama. Jadi kita tidak meminta semua yang bagus di bengkel copy paste, enggak. Tapi semua yang bagus dipilih, kemudian juga dipelajari tentunya, dan direfleksikan dengan kebutuhan sekolah, kebutuhan Bapak Ibu. Seperti apa? Makanya tadi saya bilang, sebelum ke bengkel, step 1 sampai 3 setidaknya sudah dapat dulu. Makasih Bu, bagus. Bang. Ada lagi? Ya, silakan. Ya, sebenarnya maaf Bang, sebenarnya nggak pesimis Bang ya. Saya optimis sebenarnya. Di sekolah kami itu kan ada teman kami sudah ke Jepang 1 tahun Bang. Dan dia masuk ke museum Toyota, dilihat semua pengawatan 1 tahun. Dan mau diterapkan itu sulit sekali. Karena kebijakan tadi itu loh, bukan berpihak pada kita. Kemudian dia ke Perancis lagi, teman kami. Mungkin periode ketiga dia datang nanti. Sampai di Perancis bawa satu oleh-oleh yang luar biasa, pingin bangun fisika kimia itu loh Pak. Dengan maksud teori dasar listrik gitu loh. Nah, dibangun ke sekolah kita. Ajukan ke manajemen, tolak Pak. Gak dilaksanakan tuh. Ini tamunya si A katanya, bukan tamunya sekolah, tamunya si A katanya. Jadi apa ya? Kami pribadi memang tetap konsen ngajar ya. Kalau saya pribadi, Pak Arif, Pak yang di belakang untuk TKR semua itu konsen untuk ngajar, memang harus SOP seperti ini, di bengkel seperti ini. Kamu harus jadi seperti ini. Ya, tapi untuk lebih membuat proses apa, kayak misalnya menambah ruangan yang representatif untuk khusus alat ukur misalnya. Di situ ada tersedia komponen-komponen mobil misalnya. Dengan ada laptop misalnya berapa biji lah. Ya, seperti punya ruangan ini, seperti saya ke Tam Toyota tahun berapa itu saya lihat itu lengkap sekali. Wah, enak sekali kalau begini ngajar di sekolah kan, tinggal ambil terus ngajar. Lah ini komponen ini namanya ini, alat ukur menggunakan seperti ini. Di sekolah itu rasanya sulit sekali Bapak Bang dilaksanakan. Ya, apa tadi membuat lab kimia fisika yang berbasis listrik dasar itu loh, itu sulit tuh. Sampai sekarang kita nggak punya itu loh di sekolah sebesar Singosari itu. Gaungnya luar biasa. Itu depan tok aja, tapi di belakang tuh nggak ada apa-apanya. Ya itu loh Bang. Nah apalagi Seikansen ini, aduh teman kami udah. Apalagi kami ISO itu loh Pak. ISO sama kan itu. Manajemen ISO itu loh Pak, ya sama aja kan, nggak beda jauh sih dengan Kansen ini. Ya tapi itu ya, tapi tetap kami konsen Pak untuk melaksanakan iya kami, karena selama saya jadi guru harus Pak. Ya, Makasih Pak. itu aja Bang, makasih Bang. Makasih. Jadi mungkin itu jadi PR juga ya buat. Iya itu. Jadi ya, hari ini kita belajar teknis, mungkin masukan juga buat kami. Nah, ada materi yang harusnya tatarannya kepala sekolah, ya. Ya atau kalau ada Bang bisa punya Ya, Pak Menteri lah Bang, level Menteri itu diketek kepalanya itu loh. Misalnya bisa kata kasar seperti itu. Biar Menteri melek loh lihat sekolah kejuruan seperti apa hari ini gitu loh Bang. Ya sekarang ya kalau kami ngamati di tangan Kementerian Perindustrian dengan Kementerian Pendidikan. Nah dulu saya pernah pingin Pak, pendidikan kejuruan itu pindah ke industri aja, jangan ke Kemendikbud. Saya pernah punya ide gitu. Tapi nggak apa-apa Pak, itu kan. Ya. Ya itu dinamikanya ya. Ya itu Bisa dinamikanya. buat se-ekstrem itu ya Bu ya. Nah, tapi itu biarlah menjadi justru buat saya ini, kita yang ngerti itu ya. Tapi jangan sampai siswa menangkap 100% apa yang kita pahami seperti itu. Karena kalau itu kejadian Pak, motivasi. Demot ya itu bahasa kerennya demot. Ya, tapi bagaimana kita ngolah energi negatif tadi? Justru tadi umpan setengah matang, telur setengah matang. Kami itu Bang harusnya punya TEVA. Kalau punya TEVA pasti jalan Bang. Salahnya kita nggak punya TEVA. Oh gitu. Iya kalau coba apa bilang, sekolah bentuk TEVA. Kalau nggak dikasih bantuan, pasti dibentuk Bang. Nah kalau TEVA ada pasti jalan Bang. Iya kan TEVA kita nggak punya. Belum tentu Pak. Di Jakarta Loh. ada sekolah yang di Jakarta sih
juga ada yang TEPA-nya kemarin kita. TEPA apa bang? Yang mana? Otomotif TKR? Mana? Di mana? Lah itu kan gak ada bang. Karena gini, kita masih jawab. Ya. TEPA itu apa tujuannya? Lah bengkel itu bang. Ya tujuannya apa? Lah itu belajarkan anak-anak itu tadi. Oke. Banyak. Oke, untuk belajar. Ya. Soalnya tujuan TEPA. Ya. Pak Rofiq, Kalau seingat saya, kajian faktor adalah pada pembelajaran proses di sekolah itu supaya nanti kompeten di lingkungan kerjanya seperti apa. ngerti ya? Oke. Saya sana, Mas, Pak Diki. Iya, terima kasih Pak waktunya. Kalau sepenangkapan saya, TEPA itu pembelajaran yang nantinya muaranya itu, endingnya itu adalah produk yang bisa dan layak dipasarkan dan bisa dijual konsumen. Kalau otomotif jasa pak. Ya otomotif jasa bukan dijual. Ya, jasa. Arif, TEPA itu tergantung kayak otomotif jasa. Kalau otomotif kan jasa. Kalau listrik atau elektronika bisa jadi produk. Dan untuk yang otomotif taruhlah untuk bengkel. Ya. Kita buka bengkel. Artinya kan kita juga jadi pesaing bengkel-bengkel lain. Ya pesaingnya. marketing ya. Jadinya ujungnya marketing ya. Enggak ke marketingnya Pak, tapi layak bersaing dengan kompetitor. Oke. Endingnya itu ada siswa kita. Oke. Membersihkan waktu. Kita akan pooling nih. Masalah juga. Saya akan membuat dua pilihan. Mana yang Bapak Ibu sepakati atau pahami tentang TEPA? Satu, sebagai tempat belajar, praktek, dan mengimplementasikan hasil pelajaran yang sudah didapat, mau dipakai sesudah OJT atau sebelum OJT terserah, tapi tidak ada intensi marketing atau jualan atau ke masyarakatnya. Sampai ini ada yang sependapat, angkat tangan. Tidak sependapat bang. Nggak jalan tuh bang. Tidak sependapat. Tidak jalan tuh. Oke. Ya. Opsi kedua adalah opsi satu ditambah ada aktivitas meraih atau mendapatkan bisnis atau benefit. Siapa yang sebagai sekolah mandiri? Saya tambahin, benar ya? Nah, Yang dimonitor oleh BLUD. Siapa yang sepakat? semua bang. Ya itu SMK itu begitu bang. SMK itu endingnya itu sebenarnya. Bapak sudah tahu? Sudah tahu. Ending. Oke. Ada yang mau ditambahkan? Oh, silakan. Enggak. Baik. Pak, Bapak sudah tahu yang nomor 2 itu adalah goalnya, Endingnya. endingnya. Ya. Tapi tidak gampang Pak. Kenapa? Karena jadi hilang perhatiannya, justru ke pendidikannya hilang. Sorry ya Pak. Jadi ngejar target yang nggak jelas di situ duit. Nah, tapi kan kita terlalu Maaf, Pak. Ya. Kalau asumsinya dirubah, jadi produk dari siswa kita itu sudah bisa bersaing dengan produk industri. Berarti produk siswa atau kemampuan siswa itu kan layak. Jadi proses pembelajaran kita kan berarti sukses. Kalau pola pikir kita dibalik seperti itu kan bisa Betul. juga. Ketika Bapak ngomongin jurusan catering ya, Tata boga bisa. Tata boga. Setuju memang. kelihatan Pak langsung rotinya nggak enak, Roti. kurang lembang. Bandingkan dengan Otomotif jasa. research lagi kelihatan. Itu produk ya. Tapi kalau jasa, Jasa. Bisa bang. Kalau saya bisa dipisahkan. Bisa dipisahkan. garansi mobil Toyota masuk ke TEPA Bapak di kunjungan pertama Pak Surya waktu itu ada yang lepas. Siapa yang memberikan garansinya? Enggak, saya tanya, siapa yang memberikan garansi? Enggak ada yang berani memberikan garansi. Dilepas waktu itu. Jadi memang kita tidak bisa mendiskusikan itu di hari ini. Cuma gini, poinnya ketika bicara TEPA, saya sarankan karena kita bicara ITEP ya Pak ya, jadikan TEPA sebagai tempat untuk memastikan apa yang kita pelajari dan kita ajarkan ke didik itu terpakai dengan
semestinya di situ. Jadi kayak bukan hanya ruang praktek ya. Kalau ruang praktek kan Ada zonanya ya Pak ya, Bu ya. Zonanya itu udah. Tapi kalau TEFA itu kayak satu putaran penuhnya di situ. Jadi bagaimana mensimulasikan orang mau servis berkala 20.000, 30.000 atau 10.000, apa yang harus dilakukan, pergerakannya. Nah, Pak Adam dan tim itu sedang membuat guidance. Ya. Nanti kita akan kasih. Tapi intinya di TEFA itu bahasa kami, bahasa di Indonesia itu dojo. Tahu bang, saya pelatih judo bang. Dojo itu pelatih Ya, ruangan latihan ya, dojo. Jadi dojo itu tempat pelatihan. Pelatihan ya. Nah, itu akan lebih buat kami akan lebih nyaman ketika kita bicara tadi bagaimana proses servis berkala, ambil olinya geraknya seperti apa, roda depannya diapain. Itu simulasi berarti, itu simulasi bang. Sampai Simulasi selesai. Dan waktu nanti kirim orang atau kirim teknisi ke bengkel atau OJT, dia udah bisa nggak? Bisa. Bisa. Karena TEFA-nya dipakai untuk menyiapkan itu. Yang paling sedih, TEFA-nya dipakai untuk warawiri unit bisnis, tapi anak OJT-nya sendiri Berantakan. berantakan. Ya. Sepakat nggak kita sampai hari ini? Iya. Titik ini. Ya, sepakat dulu ya. Itu kan manajemen bang. Iya manajemen tuh kan bisa diatur kan. Ya, iya ada harus manajemen. Tapi makasih ya, Ya. ini bagus. Artinya gini, TAM juga harus TAM bersama dealer ya tentunya. Ya. Nanti kita sama-sama. Jadi kalau di Sniper sama Menteri Pendidikan kita bisa. Tapi bang saran saya untuk TAM Ya. harus berbuat terus menerus begini. Sehingga SMK ketergantungan ke industri tetap. Ya. Sehingga dia tidak bisa buka TEFA lagi. Kalau dia buka TEFA kan saingan kan, kompetitor kan. Pak, kalau Bapak lihat di sebelah kanan Bapak ya, itu kita itu kalau bicara Toyota bukan cuma Toyota yang atas Pak. Arina, Toyota Link Motor, 5-5-nya itu Toyota. Bro, Kami kalau ke Sulawesi kombos bang. Kombos ya, Bapak pernah Kombos kan? Kombos ini mekanik kombos ini bang. Nah, jadi kalau kita bicara Toyota, kita semua keluarga besar Toyota. Iya, itu. Ya. Nah, cuman kan dari panjang gitu. Cuman gini, poinnya untuk TEFA ini memang benar harus Ya. masih banyak gitu. Nah, tapi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita nggak bisa ngatur tuh Menteri Pendidikan ya sudahlah. Gitu kan. Kita nggak bisa ngatur kepala sekolah kita saat ini mungkin, tapi kita bisa kasih masukan. Ya itu Kita tadi. bisa buat sesuatu yang membuat beliau itu mengerti dengan cara yang elit, dengan cara yang belajar. Ya. Tapi libatkan siswa, jangan ini jadi capek sendiri. Saya nggak mau ya nanti terima laporan capek gara-gara bikin beginian papernya segala macam, berarti gagal. Saya gagal. Tapi ketika kasih umpan setengah matang, Bapak Ibu ngedrive dia, Itu berhasil. itu teknik kami itu bang. Ya. Soal teknik itu bang, gampang. Ya itu. itu tadi penting Pak. Teknik Karena ya. tidak bisa Bapak telan semua materi Bisa. hari ini dan pakai semua. Karena Bapak juga sudah sibuk di sekolah. Baik, Sadit, rasanya dari saya cukup. Mungkin teman-teman DI dari Master ada yang mau menanya. Ya mungkin nanti bisa ditambahkan Pak ya, bisa. Dan saya terakhir mungkin pesan untuk ini kan materinya agak terawang ya, apa sih ya, konsep ya, Konsep. konseptual ya. Gak apa-apa Jadi, bang itu kalau yang udah konsep jelas. itu lebih enak kalau jangan sendirian, ngantuk satu, dan kedua bingung sendiri mulai dari mana. Jadi biasakan dengan tim kecil ya, pegang di kelas atau di sekolah, dengan itu akan lebih efektif dan kita bisa saling proses. Ya. Akhir kata dari saya, mohon maaf kalau ada yang salah. Tujuannya hanya untuk membuat kita suasana belajar menjadi lebih baik, lebih enak. Dan terakhir, terima kasih. Semoga Bapak Ibu semua sehat selalu, dan bisa memberikan ilmu ini buat anak-anak kita lebih bagus lagi ke depannya ya, sehingga menjadikan anak-anak kita siap ya, jauh lebih siap, apalagi sesudah era COVID kemarin ya. Jadi jauh lebih siap, mengerti lebih siap, mempersiapkan mereka jadi tenaga kerja yang handal. Terima kasih, selamat pagi. Pagi bang.